Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, selamat ya buat para pionir semua. Kabar gembira tentang seputaran Pin Network kawan-kawan. Nah, berbagi informasi ya kita ya. Nah, ini dari Twitter dan Facebook kawan-kawan. Ini sangat menggemparkan dan sangat menghebohkan buat kita semua ya. Proyek Pi sedang dikembangkan karena Pi didistribusikan secara bebas. Itu selalu merupakan maksud yang mereka nyatakan sebagian besar proyek yang Anda lihat hanya setelah mereka siap untuk didaftar. Pi melakukan yang sebaliknya, dipegang secara luas bahkan sebelum koin Pi dapat digunakan, karena memiliki Pi di tangan banyak orang yang akan membuat lebih berguna, karena lebih banyak orang yang memiliki Pi untuk bertransaksi nantinya ya kawan-kawan, daripada hanya menimbun untuk spekulasi. Nah, jika pemerintah atau Departemen Keuangan Amerika Serikat saja meminta agar core team memberikan nilai ya 1 juta per satu koin, itu artinya 50% dari harga konsensus global, yaitu 314.159 US dollar berada di tangan. Nah, ini kawan-kawan ya. Berapa nilai Pi ke depannya ya? Penentuan di mainnet tertutup. Mainnet tertutup adalah ajang pembuktian konsensus yang dibuat oleh pionir secara global. Di mainnet tertutup inilah ya Pi konsensus sedang diuji, atau pionir akan diuji seberapa tangguh dalam mempertahankan nilai konsensus yang mencapai 314.159 US dollar per satu Pi. Penentuan nilai Pi adalah pionir, bukan vendor. Seberapa tangguhnya pionir dalam mempertahankan nilai konsensus, karena di mainnet tertutup ini adalah tolak ukurnya. Nah, kawan-kawan, core team untuk menentukan nilai Pi ke depannya. Walaupun ada desakan dari IMF ya kawan-kawan, bahwasanya Pi harus segera menentukan nilai 1 Pi-nya kawan-kawan ya. Nah kawan-kawan, sebuah majalah di India ya merilis artikel berita tentang Pi Network dengan Lab of Pi, mengurai boost ya di sekitar Pi Network cryptocurrency yang diadopsi oleh 30 bahkan 40 juta orang ya di saat ini di 230 negara dan wilayah menjelang peluncuran ke publik. Kata artikel tersebut ya, foto-foto menjadi viral di media sosial, dan sebuah toko manisan dekat Alwar di Rajasthan ya, dan sebuah toko daging di Assam yang menerima koin Pi. Barang-barang mereka jadi selfie-lah ya dari pertemuan yang disebut komunitas Pi di Delhi, yang perayaannya penuh warna, di kota oleh beberapa penggemar Pi dengan potret pendiri Pi Network, tentunya kawan-kawan Nicholas Kokalis di latar belakangnya kawan-kawan. Nah kawan-kawan, ini berita ya, berita perkembangan Pi Network. Jadi gini teman-teman ya, ini kita lagi bincang-bincang santai tapi serius ya. Jadi istilahnya kita menggunakan rumus 3S ya, santai, serius, selesai. Itu dia. Jadi cerita tentang ragam informasi terkait dengan perkembangan demi perkembangan Pi Network ini bermunculan hari ini. Salah satu informasi pentingnya adalah core team tadi pagi sekitar hampir 2 jam yang lalu ya, di informasi, kalau kita lihat di Twitternya itu gini dia, kurang lebih core team mengingatkan ke teman-teman semua ini ya, para pionir terutama, mana-mana yang telah lulus KYC serta sudah migrasi ya, kemudian koinnya sudah ada di available balance ya, atau sudah ada di dompet browser kita masing-masing ya. Ini buat yang telah KYC, ataupun ya juga untuk teman-teman yang belum KYC ya, supaya nanti sama-sama diingatkan. Kalau core team mengingatkan begini, jangan buru-buru kalian menukarkan Pi untuk mata uang fiat, itu yang pertama ya. Kemudian jangan buru-buru menukarkan Pi dengan kripto lainnya
ya, itu poin pentingnya. Dan kemudian ya jangan terburu-buru nanti menukarkan Pi dengan ya uang atau kripto lain sebelum waktunya, kurang lebih begitu. Karena nanti kalau sudah open mainnet, sebenarnya semua ini akan segera bisa dicairkan. Buat teman-teman yang kalau misalnya melanggar ketentuan itu, ya sebagaimana yang ditegaskan dalam cuitannya ya, atau tweetannya di Twitter itu, kalau kalian macam-macam itunya intinya ya, kalau kita dalam konteks bahasa Indonesianya, kalau kalian membandal mau macam-macam, coba-coba untuk menukarkan Pi dengan uang, menukarkan Pi dengan kripto lainnya, atau memperdagangkan Pi dengan di kripto di exchanger lain, siap-siap akun kita itu nanti akan dibakar ya, atau dihanguskan, atau ya disuspend ya, atau mungkin frozen lah kalau keterangan lain. Inilah yang saya melihatnya bahwa betapa ini harus menjadi warning buat kita semua, supaya kita nggak macam-macam dulu. Memang benar kalau kita hari ini kan sudah nggak sabar sih sebenarnya, kepinginnya maunya besok atau lusa itu sudah bisa menukarkan Pi dengan uang fiat, menukarkan Pi dengan kripto lain ya, atau memperdagangkan Pi dengan kripto lain. Nah, semua saya yakin memang udah nggak sabar, tetapi harap dicatat bahwa ini semua masih dalam proses. Nah, namanya juga masih dalam proses, tentu kita harus mengikuti dulu ya segala ketentuan dan peraturan yang ditetapkan oleh Kortim. Nah, sumber-sumber lain mengatakan bahwa kalau informasi tentang Pi Network itu begini, ya. Jadi saya coba mengutip sebuah informasi dari Cina ini ya. Berbagai informasi Pi di seluruh dunia itu telah memberitahu kami bahwa Pi sesungguhnya telah berhasil ya. Ingat ya, bahwa Pi sesungguhnya telah berhasil. Nah, kemudian mata uang digital blockchain utilitas baru lahir bersama dengan Web 3.0 atau Web 3.0 ya teman-teman ya. Jadi ini diperjelas lagi ya oleh teman pionir kita juga yang ada di Cina sana. Melihat penyegaran data yang terus-menerus dari banyak transaksi di seluruh dunia dan kemudian memberdayakan harga Pi, ya, maka Pi akan menjadi raja blockchain yang sebenarnya itu pada akhir tahun 2022. Nah, jadi kalau hari ini kita sudah berada di tanggal 20 September teman-teman. Ya, September, 10 hari lagi Oktober. Ya, Oktober, November, Desember. Apa yang disampaikan oleh teman kita ini dari salah satu akunnya Suguan ya, @suguan 49020378 ini akan menjadi raja blockchain yang sebenarnya pada akhir tahun 2022 itu Pi Network. Jadi tidak ada seorang pun, hanya satu-satunya Pi, di mana Pi itu ya diberi bandrol harganya ya, di labelnya adalah $314.159. Dan ingat sekali lagi ini baru permulaan. Nah, teman-teman itu bisa pantau juga nanti perkembangan demi perkembangan yang ada di Twitter. Nah, kalau Cina itu benar-benar kepinginnya itu terrealisasi satu Pi itu di harga $314.159. Ya, mereka sepertinya tidak mau harga di bawah itu. Walaupun memang ini masih menjadi sebuah perdebatan yang sangat sengit ya. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa harus segitu? Kenapa ketinggian atau logikanya dari mana dan sebagainya. Dan saya yakin Cina itu pasti sudah memiliki kisi-kisi ya, kisi-kisi terkait dengan harga yang mereka tetapkan. Nah, Cina mereka menyadari bahwa mereka lebih dari 50% itu jumlah pionirnya yang ada di seluruh dunia. Cina termasuk terbesar dan menyebar ya. Nah, menyebar karena memang orang Cina ini suka kali ekspansi ke negara-negara orang lain atau keluar negeri. Jadi mereka itu benar-benar kepinginnya benar-benar harga Pi itu $314.159. Nah, akhirnya ya sudah, kita kan kalau hal itu terjadi ya sah-sah saja lah, kita terima. Nah, kalaupun nanti misalnya enggak lah terjadi sedemikian itu, ya sudah, berapapun mungkin tetap kita syukuri. Dan angka itu mungkin bagi kita orang Indonesia sih wah terlalu mewah ya, terlalu tinggi ya menurut kita.
karena jika kita punya 1000 pi saja dengan harga satu pi-nya $314.000, hitung-hitung kasar saja ya udah kalian bisa kalikan juga lah ya. Walaupun saya sedang tidak pegang kalkulator, tapi kalau misalnya kalian punya 1000 pi dikali $314.159. Nah, kalau satu pi itu 314.000 kan sama dengan 4,7 miliar lah kurang lebih, dengan estimasi atau rate daripada harga dolarnya katakanlah 14.500 atau sampai 15.000 ya. Jadi dolar itu kan fluktuatif, bisa naik bisa turun, tapi rata-rata tetap 14.000 lebih lah ya, kurang lebih 14.500. Maka kalau misalnya 4,7 miliar kurang lebih ya, kemudian dikalikan 1000 pi ya, 1000 pi ini anggap saja yang memang hasil penambangan yang masuk ke available balance. Wah, angkanya besar sekali ya teman-teman ya. Kalian boleh peganglah kalkulator juga, 1000 dikali 4,7 miliar. Ini angkanya besar sekali teman-teman, dan tentu saja ini membuat apa namanya ya, halu kita jadi tingkat dewa, itu dia. Tapi sekali lagi kita kalau Indonesia, sekali lagi saya sampaikan ke Anda bahwa itu tinggi sekali lah ya, tinggi sekali. Sebenarnya dulu sih kalau kita menghayalnya, jangankanlah $314.000 teman-teman ya, kita $100 aja per satu pi rasanya sudah lebih dari cukup sih kan gitu. Cuman ketika kita katakan 100 pi per $1, ada ketersinggungan dari teman-teman di Cina ya, kamu itu jangan goblok, gitu dia. Karena pada satu kesempatan saya pernah membaca komentar-komentar dari orang-orang lain yang ya itu tadi, ketika konsensus global ditetapkan di harga $314.000, lalu ada yang komen itu mustahil ya, gitu dia ya. Nah, jadi ketika mendengar itu, maka yang membuat postingan langsung marah gitu. Marahnya itu mengatakan, ya, kamu itu taunya apa ya, kamu jangan goblok tuh, artinya jangan menggoblokkan diri sendiri. Nah, konsensus global maunya seperti ini, kamu tinggal mengikuti saja. Kalau tidak, ya udah kamu akan tergilas gitu pula ya. Itu ada suatu hari ketika saya melihat postingan dari teman kita dari Cina sana. Nah, oleh karenanya Cina nggak mau main-main, mereka memang menetapkan harga sedemikian itu, tentu dengan alasan, tentu dengan kisi-kisi yang udah cukup jelas. Nah itu, jadi kalau satu pi $314.000, ya itu tadi sekali lagi ya, kita orang Indonesia ya payahlah bahasnya, mungkin Anda kayak mendadak semua, kurang lebih begitu ya. Walaupun bagi kita 100 aja udah paten ya, tapi kalau bisa ya di atasnya, misalnya 1000 aja lah ya kan, bisa 1000 udah hebat kali tuh ya teman-teman ya. Tapi yang paling penting adalah ya open minded-nya lah teman-teman ya. Mudah-mudahan open minded di akhir tahun 2022. Itu ya informasinya ya, mungkin yang bisa kita bagikan ke Anda semua.